wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Eka Putri, nomor induk mahasiswa 190891855, mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, program studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pokok pembahasan 9 sampai dengan 15, yaitu analisis struktur persyarafan, organ endokrin, alat kelamin pria, alat kelamin wanita, darah, dan organ panca indera dalam olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang neurologia. Yang pertama itu ada sistem saraf pusat, dan yang kedua itu ada sistem saraf tepi. Yang pertama itu susunan saraf pusat. Hemisferium cerebri merupakan saraf terbesar yang terdiri dari 3 lapis pembungkus yang akan berlanjut ke medula spinalis, yaitu yang pertama ada durameter, yang kedua ada arachnoidea, dan yang terakhir ketiga itu ada pia meter. Nah, jadi medula spinalis itu berbentuk silinder, terletak di dalam kanalis vertebralis, dikelilingi oleh meninges yang merupakan lanjutan dari hemisfer cerebri. Yang kedua, susunan saraf tepi, nervi spinalis, berhubungan dengan segmen medula spinalis. Masing-masing nervi spinalis memiliki. Nah, jadi yang pertama itu radix dorsalis, merupakan serabut aferen atau biasa disebut dengan serabut sensorik. Yang kedua, radix ventralis, merupakan serabut eferen yang biasa disebut dengan serabut motorik. Nah, jadi sistem saraf pusat itu meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan sistem sel saraf tepi atau biasa disebut dengan sistem sel saraf karyovar adalah bagian dari sistem sel saraf yang terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik ke sistem saraf pusat atau biasa disebut dengan SSP yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kita akan membahas tentang endokrin. Kelenjar tanpa saluran atau biasa disebut dengan kelenjar endokrin tidak memiliki saluran. Kelenjar yang terdapat di dalam tubuh yaitu yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis yang terdapat di rongga kranium yaitu difusa, terdapat di permukaan atau tulang sphenoid yaitu dikenal sebagai pelana Turki atau sella turcica. Yang kedua, kelenjar tiroid yang terdiri dari 2 lobus yang terletak di bagian leher di bawah laring. Yang ketiga yaitu paratiroid. Kelenjar paratiroid memiliki 4 buah kelenjar yaitu di permukaan belakang lobus kanan dan kiri kelenjar tiroid. Yang keempat yaitu adrenal. Setiap kelenjar adrenal terletak di atas setiap ginjal. Yang kelima yaitu pankreas. Pankreas merupakan sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi yaitu menghasilkan enzim pencernaan dan serta beberapa hormon seperti insulin. Dan yang keenam ada ovarium. Ovarium merupakan alat kelamin pada wanita. Dan yang terakhir ketujuh yaitu ada testis. Hormon androgen yang dihasilkan oleh testis adalah testosteron. Nah, selanjutnya organ genitalia musculina terdiri dari 2 yaitu partes interna dan partes externa. Nah, genitalis musculina interna. Yang pertama itu ada testis. Testis itu berbentuk bulat seperti telur, jumlahnya sepasang dan terdapat pada skrotum atau biasa disebut dengan zakar. Nah, yang kedua itu ada epidemis. Epidemis itu berbentuk huruf C, terdapat di superolateral testis. Nah, dan yang ketiga itu ada ductus deferens dan funiculus spermaticus. Nah, ductus deferens ini merupakan lanjutan dari cauda epidemis yang berjalan ke arah superior dari epidemis.
Nah, yang keempat itu ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang berongga-rongga, berjumlah sepasang, dan terletak di atas dan di bawah kantung kemih. Nah, yang kelima yaitu ada prostata. Prostata terdapat 3 lobus, yaitu lobus dexter, lobus sinister, dan terdapat pula lobus medius yang sering membesar. Yang keenam, ada glandula bulbometralis. Nah, kelenjar ini tuh dia berbentuknya tuh kecil dan berjumlahnya tuh sepasang dan terletak di dorsolateral uretra pars membranacea. Nah, bagian yang kedua ada genitalis musculina externa. Terdiri dari yang pertama itu penis, yang kedua itu uretra, dan yang terakhir ketiga itu sakrotum. Nah, bagian yang kedua yaitu organa musculina femininae, terdiri dari sama yang pertama juga ada partus interna dan yang kedua itu ada partus externa. Genitalia feminina interna. Yang pertama itu ada ovarium. Nah, jadi ovarium itu jumlahnya tuh dia sepasang, terletak di daerah rongga perut, terus tuh di bagian pinggang kiri dan pinggang kanan. Nah, yang kedua itu ada tuba uterin atau salping atau tuba fallopi. Nah, jadi ini tuh jumlahnya dia juga sepasang, tuba kiri dan kanan, panjangnya itu 8 sampai dengan 14 cm, berfungsi sebagai jalan transportasi ovum ke ovarium ke cavum uteri. Nah, yang ketiga ada uterus. Nah, jadi suatu organ muskular yang berbentuk buah pir dan dilapisi peritoneum atau biasa disebut dengan serosa. Terus yang keempat itu ada vagina. Vagina ini memiliki dinding yang tipis daripada rahim dan memiliki banyak lapisan. Materi yang kedua membahas genitalia feminina externa. Nah, terdiri dari vulva, mons pubis, labia mayora, labia minora, sclerotis, vestibulum, dan yang terakhir ini namanya introitus. Nah, yang saya akan jelaskan selanjutnya yaitu tentang hematologi, yaitu struktur dari eritrosit, trombosit, leukosit, dan darah. Jadi yang pertama, struktur leukosit itu berbentuk lempeng bikonkav. Jadi yang kedua, struktur leukosit biasa disebut dengan sel darah putih, itu dia tidak berwarna. Jadi yang ketiga, struktur trombosit itu mempunyai banyak ciri khas fungsional sebagai sebuah sel. Jadi yang keempat yaitu struktur darah dalam olahraga adalah komponen yang paling banyak dalam sel darah. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir, yaitu panca indera manusia, mata sebagai penglihatan dan telinga sebagai pendengaran. Mata atau biasa disebut dengan orbita dalam bahasa Latinnya adalah suatu ruangan yang berbentuk piramid sisi 4 yang mempunyai basis dan apeks. Bulcus oculi atau bola mata terletak di dalam orbita yang dilindungi oleh jaringan lemak. Nah, jadi terdiri dari yang pertama itu ada selubung bulbus oculi dan yang terakhir itu kedua ada isi bulbus oculi. Nah, yang terakhir itu tentang materi telinga. Telinga merupakan organ yang berfungsi sebagai keseimbangan dan pendengaran. Jadi organ telinga ini terdiri dari auris externa, auris media, dan yang terakhir ini namanya auris interna. Jadi auris externa ini terdiri dari auricula dan meatus acousticus externus. Jadi yang kedua ini auris media terdiri dari cavum timpani, membrana timpani, ossicula auditus, dan tuba auditiva estaci. Jadi yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang
auris interna terdiri dari dua. Yang pertama Labyrinthus osseus dan Labyrinthus membranaceus. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.